warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Arifah, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023, LPTK Universitas Muhammadiyah Makassar. Saya mengajar bidang studi matematika di UPT SMP Negeri 2 Pelembangking Utara Takalar. Berikut adalah PPR Aksi 1. Selamat menyaksikan. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku sekalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sudah sarapan? Sudah. Siapa yang belum sarapan? Nanti kita sama-sama ya, sarapan sebentar. Jadi alhamdulillah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini anak-anakku sekalian, kita berdoa dulu. Siapa yang pimpin doanya? Muhammad Iqbal, silakan naik Iqbal, pimpin doanya. Doa dimulai. Alhamdulillah, jadi sebelum ibu lanjut, ibu absen dulu ya. Ibu absen dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Cesta? Cesta tidak hadir. Kenapa ada anunya, keterangannya? Cesta ya. Ada lagi yang tidak hadir hari ini? Asim. Ada keterangannya? Kenapa tidak datang? Sakit ya? Ya, jadi kita doakan teman kita semoga lekas sembuh dan hadir kembali untuk belajar seperti biasa. Amin. Amin. Jadi anak-anak sekalian, hari ini kita belajar seperti biasa matematika, tapi sebelumnya supaya lebih semangat lagi, ayo kita berdiri dulu untuk menyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila. Ayo berdiri dulu semua. Supaya dalam belajar. Kita mulai di lagu Profil Pelajar Pancasila. Kita mulai dari Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Satu kali lagi supaya lebih semangat. Belajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Tepuk tangan untuk kita semua. Silakan dulu anak-anakku sekalian. Kita bertemu kembali untuk belajar seperti biasa matematika. Nah, untuk hari ini anak-anakku sekalian, kita lanjutkan materi minggu lalu. Di materi minggu lalu itu kita sampai di bentuk al-jabar. Nah,
ingat? Jadi suku satu itu suku yang mempunyai variabel yang sama. Ingat itu. Nah, untuk kita lanjut di materi operasi bentuk aljabar, anak-anakku harus ingat kembali materi minggu lalu, yaitu yang mana yang dimaksud suku 1, suku 2, suku 3, yang mana variabel, yang mana koefisien dan konstanta. Kemudian materi prasyarat yang kita harus ketahui dari kita belajar ini, ingat kembali waktu kita pelajari operasi pada penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Bilangan bulat terbagi atas dua. Yang mana itu? Bilangan bulat positif dan negatif. Ya, jadi sebagai materi prasyarat supaya kita lebih gampang lagi belajar di materi ini, itu kita harus ingat kembali pada anakku sekalian dapat menyelesaikan soal dengan menggunakan konsep aljabar dengan tepat. Kemudian yang kedua, apa tujuan pembelajaran yang kedua? Betul. Jadi anak-anakku sekalian dapat menganalisis soal operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar dengan tepat. Sebelum kita pelajari ini, apa sih pentingnya kita belajar aljabar? Jadi anak-anakku sekalian di materi aljabar ini pada materi aljabar ini banyak manfaatnya. Kita bisa menyelesaikan masalah kita dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya soal seperti di atas. Soal seperti di atas, ada yang bisa baca? Siapa yang bisa baca kira-kira soal yang di atas? Ya, coba Najwa. Jadi misalnya ada permasalahan seperti di atas. Bapak kita di rumah kan ada semua sapinya. Ada semua sapi di rumah kan? Ada. Siapa yang paling banyak sapinya? Misalnya begini, bapak kita menjual 3 ekor sapi. Setelah dibayar 3 ekor sapi itu 36 juta. Bapak bertanya, Ridho, kira-kira berapa itu harga 1 ekor sapi kalau bapak menjual 3 ekor dengan harga 36 juta? Nah, bagaimana caranya menyelesaikan soal seperti di atas? Dengan menggunakan konsep aljabar. Salah satu yang bisa kita gunakan adalah konsep aljabar. Kemudian yang kedua, pelajaran aljabar ini ada di pelajaran IPA, ada di pelajaran IPS. Aljabar juga akan terus kita pelajari sampai kelas 8, kelas 9, naik sampai di perguruan tinggi akan kita temukan bentuk aljabar. Jadi penting kita pelajari bentuk aljabar, terutama konsep-konsep pada operasi bentuk aljabar. Ada yang mau ditanyakan? Ayo, supaya bisa semangat, tepuk semangat dulu. Kenapa? Loyo saya lihat. Ayo semangat dulu, tepuk semangat. Coba, pada yang mimpin. Tepuk semangat. Semangat, harus semangat ya. Jadi anak-anakku sekalian, jangan loyo-loyo, semangat. Ayo semangat kita belajar. Jadi untuk Ibu sedikit jelaskan dulu model pembelajaran yang kita gunakan pada hari ini. Tetap kita berkelompok. Jadi model pembelajaran yang Ibu gunakan pada hari ini adalah PBL dengan pendekatan saintifik. Model pembelajaran berbasis masalah, kemudian kita selesaikan dengan berkelompok. Jadi sebentar anak-anakku sekalian, Ibu akan membagikan lembar kerja yang akan
kalian diskusikan bersama dengan teman kelompok, tapi sebelumnya kita bentuk dulu kelompoknya. Seperti itu sebentar. Kemudian setelah itu, setelah dibagikan lembar kerjanya, ibu akan menilai siapa kelompok yang paling aktif dalam berdiskusi dengan temannya. Jadi ada penilaian di situ, penilaian sikap, ada profil pelajar Pancasila, gotong royongnya sama temannya, mandirinya, kreatifnya, kemudian bernalar kritis. Setelah didiskusikan sama temannya, anak-anakku setiap kelompok nanti akan mempresentasikan, akan menampilkan hasil dari diskusi bersama dengan teman kelompoknya. Setelah itu baru disimpulkan, kita cari mana yang paling tepat jawabannya, ya. Tetap dengan penilaian, jadi tetap nanti sebentar ibu akan menilai siapa kelompok yang paling aktif. Ada penilaian sikap. Coba baca dulu.
selanjutnya di sini dulu kalau sudah masing-masing mencari jawaban yang paling tepat, pindahkan di sini. Baru diskusikan dengan teman. Diskusikan cocok ini. Kalau mau dibagi-bagi untuk dipakai mencatat. Kalau dibaca dari soalnya baru dia kelompok berapa yang bisa tampil pertama? Ayo kelompok satu dulu. Ayo kelompok satu, silakan. Ayo, siapa yang? Ya, ini pertama perkenalkan menghadap ke bawah temannya ya, baru perkenalkan ditempel di atasnya. Ini bisa dipakai menunjuk membaca serikat ya. Menghadap ke sini baru perkenalkan. Ya, ayo perkenalkan dulu menghadap ke temannya baru perkenalkan. Kelompok berapa? Ayo yang lain dengar dulu temannya. Sebentar, kalau sudah presentasi temannya bisa ditanggapi atau ditanyakan. Kalau ada yang tidak jelas silakan bertanya sama kelompok yang di atas ya, yang tampil. Jadi perhatikan dulu temannya. Perhatikan temannya baru kalau ada. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan hasil diskusi kami dari kelompok 1. Nah, silakan dibaca. Yang lain dengar ya. Baru bertanya kalau ada yang tidak jelas atau ada yang tidak dimengerti, silakan ditanyakan temannya. Ayo, siapa yang baca dulunya? Di atas. Siapa? Saki. Ayo baca Saki. Informasi yang dikasih. Ya ditunjuk supaya lebih Informasi kelihatan yang ya. diperoleh dari administrasi tersebut dan bentuk aljabar adalah Dibaca besar-besar suaranya. Ibu Menghadap ke bawah di temannya. Ibu memasak sama dengan 12A ditambah 16B tambah 20B. Memasak kami sama dengan 6A terjual sama dengan 7A ditambah 10B tambah 15C. Langkah 1 operasi penjumlahan. Ibu memasak 12A tambah 16B tambah 20C. Memasak lagi 6A ditambah 5B. Jumlah yang ibu masak sama dengan A ditambah B ditambah C. Untuk mencari yang tersisa dia harus mengurangkan jumlah yang ibu masak dengan yang terjual. Coba jadi perhatian itu. Jumlah yang ibu masak kurang yang terjual Iya. dengan Iya. 6 tambah. Ya, sudah. Jadi selanjutnya tunggu dulu, bahan dulu. Tanya temannya sempat ada yang mau ditanggapi atau ada yang mau ditanyakan? Kelompok ini, kelompok 3, tidak ada yang mau ditanggapi di atas? Pakai mic ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Jangan perhatikan ya. Ikaw macam ba? Ikaw macam A ditambah 15, B ditambah 20C. Memasak lagi A ditambah 5B. Terjual A tambah B tambah 15C. Dan hilanglah satu ukuran Ibu masak 12A ditambah 12B ditambah 12C. Masak lagi. Jawabannya yang nomor 3. Ya, bisa diperjelas di situ. Ayo. Ya, jadi yang nomor 3, 5x tambah 2 dikurang 3x tambah 4 sama dengan 6x. Berarti masih ada yang kurang ya. Masih ada yang kurang yang lupa ditulis, yaitu nilai konstan. Nilai konstan 2 tambah 4. 2 tambah 4 berapa? 6. Bisa ditambahkan di situ. Iya, mana spidolnya ini? Pakai spidol ini saja. Iya, jadi 2 ditambah 4 sama dengan 6. Kalau tidak ada padatannya berarti dia bilangan konstan. Bilangan yang berdiri sendiri. Iya. Ada lagi yang ingin ditanggapi? Kelompok 3? Kelompok 3? Tidak ada. Kelompok 4 ada yang ingin ditanggapi temannya? Di kelompok 5? Tidak ada. Tidak ada yang di sini kelompok 2? Tidak ada yang mau ya. Jadi silakan ditutup. Betul. Tapi tersisa dia harus mengurangkan jumlah yang dimasak dengan yang terjual. Jumlah yang dimasak sampai yang 18A tambah 21B tambah 20. Nomor 1, 3A tambah 2A sama dengan 5A. Nomor 2, 5X tambah 3X sama dengan 8X. Nomor 3, 5X tambah 2 kurang 3X tambah 4 sama dengan 6X. Nomor 4, 2X pangkat 2 tambah 3Y tambah 4X pangkat 2 kurang 5Y sama dengan 11Y. Nomor 5, Kira-kira apa yang kalian dapatkan dari materi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar? Apa yang bisa kalian simpulkan? Coba, apa yang bisa kira-kira disimpulkan dari materi hari ini? Yang pertama, yang bisa dijumlahkan atau dikurangkan adalah suku yang kalau tidak tanya hari ini belajar matematika. Kalau saya tanya senang atau bertangan. Kalau saya tanya bagaimana perasaannya hari ini, kalau senang tepuk tangan 3 kali. Yang galau dan tidak paham tidak usah tepuk tangan. Ayo, bagaimana perasaannya hari ini? Senang? Oh, berarti tidak senang ya? Berarti beberapa galau. Kenapa galau? Masih belum paham? Ya, jadi yang belum paham itu bisa bertanya sama temannya yang sudah mengerti. Untuk yang di atas bisa dipoto baru dikirim ke grupnya. Di grupnya ditanyakan kembali sama temannya.